Sahabat Eljon, wah berjumpa lagi di Startup Gallery bersama saya dan Bro Ruby Herman. Temannya Christian Sugiono. Halo Ya. sahabat Eljon, mantap. Kita ngobrol-ngobrol soal startup, pasti ada problem. Mungkin ini menjadi solusinya. Hari ini problemnya apa nih Bro Mario? Ya, saya manusia pembawa problem pokoknya ya. Yes. Nanti yang dikasih solusi dari narasumber kita. Supaya apa? Sahabat Eljon terinspirasi dan mendapatkan informasi mengenai startup-startup yang ada di Indonesia. Gitu. Betul Siapa sekali. tahu startupnya bisa kasih solusi bagi teman-teman semua. Nah, Bro Ruby, sekarang kan namanya investasi saham ini kan jadi barang baru dan terbukti dari trennya terus meningkat nih Bro Ruby. Nah, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita tidak terliterasi nih sahamnya ini, bisa-bisa kita salah invest ataupun kita perlu teman ngobrol gitu ya ibaratnya ya. Yeah. Apalagi tamu kita malam ini mereka mendalami dan membuat suatu komunitas dan website juga untuk membawahi saham ini, apalagi spesially untuk syariah di saham itu sendiri, Bro Ruby. Karena kita tahu ekonomi syariah ini kan lagi meningkat di Indonesia khususnya, ya kan? Kita tahu Indonesia juga negara yang mayoritas Muslim. Nah, tanpa berpanjang waktu lagi, saya panggil nih solusinya nih. Wah, ada dua orang ini. Dua orang ya? Ya, dua orang. Yang pertama ada Presiden Komisaris Syariah Saham, Mang Amsi. Halo Mang Amsi, apa kabar? Halo, saya panggilnya apa biar milenial, Kak Mario dan Kak Ruby aja ya. Terima kasih. Nggak ada Kak Seto sih. Iya. Oke. Dan ada juga CEO-nya nih Syariah Saham. Waduh. Halo, Adi Nugraha. Oke, ya halo Bro Ruby sama Bro Mario. Saya panggilnya Bro aja ya, kalau tadi Kak saya Bro aja. Boleh Bro, boleh Kak. Siap. Iya, Adi Nugraha itu ya, host TV juga kan bukan? Iya, yang biasa bawa koper biasanya. Kalau mau yang biasa main bola. Ayo deh main bola lagi kan gitu. Iya. Minum dulu dong. Iya. Tuh Mang Amsi kayaknya udah nunggu tuh di lapangan. Mang Amsi adalah preskomnya ini kan, ya kan. Kalau dia jualan restoran namanya Mang Engking. Wow, beda brand. Pak Adi kenapa kebalik Pak Adi? Sebentar. Rename dulu. Ternyata belum di-rename. Oke. Saya sampai ngeliatnya begini nih. Iya. Ya, gimana Bu Mario? Nah, boleh kenalan dulu nih Mang Amsi sama Mas Adi, gimana nih? Kenalan dulu sebelum masuk ke syariah sahamnya. Mang Amsi dulu. Duluan, Mang. Oke, makasih. Saya panggil Bro juga deh, biar sama. Bro Mario sama Bro Ruby, makasih kesempatannya untuk memberikan kepada kami syariah saham istilahnya sharing aja ya, pengalaman dan pengamalan istilahnya. Oke, saya Mang Amsi, panggilan Google-nya itu ya. Jadi kalau dicari di Google Mang Amsi gitu, di Instagram Mang Amsi gitu, di Twitter Mang Amsi juga. Pokoknya di platform sosial media Mang Amsi. Tapi nama aslinya bukan itu sebenarnya, Bro. Nama aslinya Asep Muhammad Saiful Islam. Karena terlalu panjang, akhirnya diambil inisialnya aja jadi AMSI, Amsi. Karena saya orang Sunda dan ponakannya banyak, sering dipanggil Mang, jadilah Mang Amsi. Jadi hari ini atau saat ini saya membantu Kang Adi, the CEO. Jadi saya sebagai apa ya? Sebagai ya gitulah gitu, pembantu umum intinya. Dan syariah saham, saya sebagai founder, kemudian juga sehari-hari saya sebenarnya guru bahasa Arab yang tidak ada kaitannya dengan saham begitu. Dan background saya itu benar-benar di dekat rumah saya, dan Kang Adi saksinya, ini adalah rumah mewah, mepet sawah ya. Jadi saya dan Kang Adi dan teman-teman dari syariah saham itu running syariah saham itu dari 3 tempat yang berlainan. Saya di hutan, Kang Adi di Ragunan, dan Kang Evan di Auckland. Tapi sekarang udah pulang gitu ya. Dulu ketika kita membangun syariah saham itu, saya di hutan,
di Cianjur Selatan, Kang Adi di Jakarta Selatan, Ragunan, dan Kang Evan di bagian selatan ya, yaitu di Auckland gitu. Itu Kang, mungkin dari saya itu dulu ya, Bro. Oke, menarik nih. Ada mewah. Wah, itu udah dicatat sama Bro Ruby, mepet sawah. Bro Ruby lagi ngumpulin tuh istilah-istilah itu ya. Bentar lagi bukunya penuh. Soalnya bakal penuh singkatan nanti. Setiap episode kita ada singkatan baru gitu. Kayak episode sebelumnya kita ada mantap, makan tabungan. Orang mewah. Mepet sawah. Keren. Oke. Bro Adi, tadi dibilang di Ragunan, ngapain di Ragunan? Itu dia nih, tadi ngomongin Ragunan jadi bingung kita mau ngomong, waduh jangan-jangan tinggal di tengah Ragunan ini, di apa? Nggak usah dilanjutin lagi. Ragunan lagi tutup. Oke. Halo sahabat Eljon, terima kasih juga nih buat Bro Mario nih, rival saya Mang, ini kebetulan rival saya kalau di Liga Italia. Terus kemudian ada Bro Ruby juga. Terima kasih atas waktunya. Iya betul, saya Elang, ini Serigala. Jadi udah gabung nih kan. Kalau Elang sama Serigala saya kodok. Mangam sih ular karena di sawah ya. Ya terima kasih buat waktunya yang udah ngundang kami Syariah Saham malam ini. Spesial banget nih buat berdua nih, Bro Mario sama Bro Ruby. Meskipun saya sudah ada di grupnya nih, suka mantengin. Dulu masih ingat saya tiap malam ya, bulan puasa ya kalau nggak salah ya, bikin live malam-malam tuh. Oh, Doremi Show ya? Doremi Show. Itu karena Pak Mario nggak bisa tidur. Itu nemenin ya. Kalau mantap itu. Pas Doremi Show habis, Bro Ruby nambah 1 anaknya. Oh, gara-gara Doremi Show selesai, bungkus tayang, wah Bro Ruby cari kegiatan lain ya. Kenal Bro Ruby dari situ kan, ini Raja Properti nih, mantap. Ya, terima kasih udah diizinin belajar nih. Itu mungkin perkenalan dari saya Adi Nugraha, biasa dipanggil kalau di grup Telegram, ID-nya Shinichi. Kalau nama panggungnya Google Shinichi99, coba aja dicari. Pasti ada aja yang ini kan. Itu kalau biasa saya juga di sini ngebantu Mang Amsi juga buat nge-build Syariah Saham. Kalau tadi Mang Amsi pembantu umum, saya pembantu apa ya? Udah di bawah pembantu umum nih. Pembantunya pembantu umum. Nah, pembantu umum ini. Itu. Nah, alhamdulillah dijodohkan sama Mang Amsi sama Kang Evan, kita bertiga bisa running untuk fokus ke saham syariah. Gitu dulu ceritanya, biar nanti bikin penasaran dulu. Wow, mantap nih. Nah, biar nggak bikin penasaran, apa sih saham syariah ini apa sih? Terus kalau saya lihat juga ada bukunya juga. Ada bukunya juga nih. Iya kan? Betul. Mang Amsi yang nulis nih, sepertinya nih. Nah, mungkin bisa di-share juga apa sih saham syariah dan syariah saham menjadi target marketnya nih. Oke. Bro Ruby, jadi terima kasih nih atas pertanyaannya. Jadi memang antara syariah saham dan saham syariah itu selalu bersinggungan gitu. Jadi bisa dibolak-balik gitu ya? Bisa dibolak-balik. Kalau saham syariah itu jenis instrumen investasi. Kalau syariah saham itu nama komunitas yang akhirnya jadi entitas gitu ya. Ini kan kita cuma komunitas. Ini baru-baru ini aja dijadikan entitas ya supaya lebih serius gitu menanganinya, dan Kang Ade bisa lebih fokus jadi CEO-nya gitu. Nah, jadi intinya ketika kita bicara syariah saham berarti bicara komunitas. Kalau bicara saham syariah berarti bicara instrumen. Dan semua orang bisa membeli atau bertransaksi di saham syariah itu sendiri. Karena di Indonesia memang sudah ada kriteria saham syariah itu sudah ada sejak tahun 2000, Bro. Jadi sejak tahun 2000 itu kan muncul Jakarta Islamic Index. Nah, Jakarta Islamic Index ini menjadi tonggak sejarah adanya saham-saham yang dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan tahun 2007 munculnya daftar efek syariah. Kemudian 2011 ada Indeks Saham Syariah Indonesia, ISI. Nah, itulah istilahnya sekarang ini kan lagi diperingati sebagai 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah.
Karena tahun 2011 itu ada tiga kejadian sekaligus ya. Pertama Fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang transaksi pasar modal syariah, tentang transaksi saham di Bursa Efek. Kemudian munculnya Indeks Saham Syariah Indonesia yang pertama kali. Kemudian munculnya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Itu pertama dan satu-satunya di dunia, hanya di Indonesia. Karena itulah di tahun 2019 sampai 2020, 2 tahun berturut-turut, Bursa Efek Indonesia itu mendapatkan penghargaan sebagai pasar modal syariah terbaik di dunia. Wow. Dari GIFA, Global Islamic Finance Award. Jadi kita ini pasar modal syariah sudah diakui dunia. Jadi tidak heran kalau misalnya banyak investor asing berduyun-duyun, terutama yang tertarik dengan investasi syariah itu ke Indonesia. Nah, kita dari Syariah Saham itu menangkap peluang itu. Bahkan sebelum katakanlah sebelum booming seperti sekarang. Jadi waktu itu saya sendiri yang pertama kali membuat Syariah Saham itu tahun 2015. 2015 itu saya masih ingat Bro Mario. Jadi yang ketika saya buat blognya tuh platformnya masih Blogspot, kemudian di .com kan, itu yang baca paling sehari itu nggak sampai puluhan orang gitu, saking sepinya. Saking sepinya niche market gitu, sepi banget gitu. Dan terbukti dengan data dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, tahun 2015 itu investor saham syariah baru 4.000 orang aja. 4.000-an, meskipun itu sudah sekitar 4 tahun dari diluncurkannya tiga milestone tadi ya, fatwa, kemudian indeks dan juga sistem trading syariah, tapi animo masyarakat masih sangat rendah. Terbukti tahun 2015 itu cuma 4.000 orang yang melek tentang investasi di saham syariah. Tahun 2021 kemarin per Maret itu sudah 94.000 orang. Artinya sudah mengalami 2.400% kenaikan jumlah investor saham syariah. Nah itu mungkin kalau dari saya. Jadi disitulah Syariah Saham muncul untuk menjembatani masyarakat, mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam hal edukasi dan literasi tentang investasi di pasar modal syariah, khususnya di saham syariah. Gitu mungkin. Wow. Oke. Nah, kalau Syariah Saham sendiri tadi kan udah disebutin komunitas gitu ya, terus udah dibikin entitas. Memang yang ditawarkan untuk misalkan yang datang ke websitenya, mungkin terus yang join di komunitas, apa aja sih? Misalkan manfaat dari, misalkan sahabat Eljon pengen juga nih gabung ke komunitasnya ataupun lihat websitenya. Terus mungkin ada service atau produk lain yang teman-teman Syariah Saham lagi bentuk atau memang sudah bentuk yang siap ditawarkan ke sahabat Eljon. Apa aja nih? Wah, ini Pak CEO yang layak menjawab. Dilempar nih. Padahal saya udah mau istirahat dulu tadi 20-30 menitan. Belum Pak, baru 12 menit Pak. Pasti kalau 30 menit kan berarti udah selesai kan? Artinya. Iya, jadi gini Bro Mario. Jadi tadi kan di awal Bro Ruby sama Bro Mario kan bilang ya, jadi solusi dan permasalahannya. Kebalik ya, permasalahan dan solusi. Jadi yang sering kali ditanyakan sama teman-teman member komunitas adalah sebenarnya simple. Saham ini syariah apa enggak? Gitu kan. Jadi orang itu pasti akan menanyakan kode saham, terus dia nanya, saham ini syariah apa enggak? Nah, sedangkan waktu kita dengan waktunya Mang Amsi atau waktunya Kang Evan atau teman-teman admin yang lain, ini kayaknya nggak bakal bisa jawabin satu persatu gitu. Kadang ada yang balasnya mungkin jam 11 malam gitu kan, ada yang nanyanya pas siang lagi pas pada sibuk. Akhirnya kita bikin satu solusi di website itu kita permajaan. Jadi yang tadinya diawali dengan .com, syariahsaham.com, terus kemudian kita create satu website yang nanti mungkin akan bisa kita kembangkan lebih besar lagi, itu syariahsaham.id. Jadi teman-teman yang mau, sahabat Eljon tadi yang mau pengen tahu nih saham syariah itu apa aja, cukup tinggal kunjungi syariahsaham.id, terus cek saham syariah, sudah nanti langsung akan tinggal ketik aja kodenya, misalkan BRIS syariah apa enggak, BRIS, atau saham ICBP syariah apa enggak. Nah, itu dulu, mulai dari yang simple dulu kita berangkat. Terus kemudian kita juga beberapa menyediakan servis seperti teman-teman pengen belajar fundamental, ada masternya Mang Amsi, terus kemudian ada teknikal, nanti biasanya sama teman-teman yang alumni juga dari kelas-kelas kita. Terus kemudian ada yang pengen serius banget nih, udah belajar basic, mau lebih advance lagi, kita sediakan kelas juga yang untuk advance. Itu
beberapa 3 ya. Kita punya namanya produk itu Fatama. Jadi fundamental, technical, sama money management. Kita singkat Fatama. Sehingga arti dari Fatama itu sendiri adalah lengkap. Jadi kalau udah belajar tentang fundamental, tentang technical, tentang money management, itu akan menghapus semua unsur yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat. Misalkan saham itu judi, saham itu goror, saham itu lebih ke gambling, spekulasi. Nah, itu semua kita hapuskan. Jadi kita pengen bahwa belajar saham itu nggak usah buru-buru, nggak usah ngelihat kayak kemarin booming orang bisa cuan ratusan % dari BRIS tahun kemarin, terus tiba-tiba mereka FOMO ikut-ikutan, oh ya udah deh saya jadi investor, tapi ketika begitu masuk akhirnya mereka nggak tahu apa-apa, cuma ikut-ikutan beli, harganya turun, terus mereka rugi, jual, akhirnya bilang, oh saham itu judi. Nah ini yang tujuannya dari syariah saham ini yang untuk meminimalisir hal itu. Jadi sesuai dengan visi kita bahwa kita ini akan memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Itu, Bro. Jadi kita pengen teman-teman ini, para investor ini tahu di luar sana yang mungkin belum jadi investor bahwa saham itu ada yang syariah loh. Jadi nggak usah khawatir tentang judi, tentang spekulasi, tentang goror dan lain-lain. Sudah diatur di fatwa DSN nomor 80. Gitu, Bro Mario. Oke, menarik banget nih. Jadi memang lengkap ya, literasinya dapat, terus juga tadi ada kelas-kelas gitu ya. Kalau di komunitasnya, sahabat Eljun bisa akses kemana ini? Kalau untuk komunitas, kita saat ini fokusnya ada di Telegram. Jadi cari aja t.me/syariah saham. Nah itu grupnya kita. Jadi kemarin juga banyak banget grup-grup yang mengatasnamakan syariah saham, tapi kita berusaha sudah memberitahu bahwa syariah saham nggak pernah menerima titipan dana. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kemarin tiba-tiba ada yang nelpon saya juga, Pak, pakai foto siapa itu? Besok... Kenapa? Pakai foto siapa itu di Telegram tuh biasanya? Logo syariah saham. Oh, biasanya. logo syariah sahamnya. Logo syariah saham biasanya, dia nggak pakai foto. Nah, tiba-tiba pagi saya ditelepon. Gimana kita? Ya, ditelepon, Pak, uang saya cair kapan ya? Loh, Bapak transfer kemana? Waduh. Ini ke grup syariah saham gitu, berapa? 8 juta. Terus begitu saya tanya, rekeningnya kemana? Namanya Jamilah. Waduh, kita nggak punya tim yang namanya Jamilah, Pak. Dan kita nggak pernah nitip dana gitu. Akhirnya dia, oh gitu ya Pak, oh ya sudah. Akhirnya dia juga nutup telepon sendiri, sampai sekarang nggak telepon-telepon lagi tuh. Itu yang mesti diwaspadai ini sekarang. Lagi marak-marak banget itu nama Jamilah itu. Jamilah kayaknya ada singkatannya Pak Mario. Coba Pak Mario tahu Jamilah singkatannya. Ini bentar lagi Mang Hamsi juga ngasih tahu singkatannya Jamilah. Jamilah. Jam makan mie ya elah. Maksa ini. Belum masuk ya Bro Ruby. Jamilah, Mang. Jamilah apa, Mang? Jangan menitip investasi kalau hangus. Lainnya hangus gitu ya. Oke, siap. Masuk. Iya. Wah, kalah nih jam terbangnya nih Bro Ruby. AMSI kan, ahli menyingkat singkatan indah, AMSI. Iya, AMSI ya. Nah, apa namanya? Nah, itu dari tahun 2015 Mang AMSI kan sudah mulai ini suatu gerakan juga ya, saya lihat juga kan menjadi suatu gerakan juga saham syariah ini. Nah, menemukan nggak sih misalkan ada penolakan, misalkan dibilang wah ini sok tahu gitu kan. Wah, soalnya kan ya menggabungkan dua kata yang sebenarnya udah ada ininya lah ya, audiensnya ibaratnya. Satu saham, satu lagi syariah, itu yang pertama. Terus mungkin jatuh dan bangunnya sampai sekarang 2015-2021 itu kan udah teruji waktu ya. Ibarat kalau startup itu lewat dari 5 tahun itu udah masuk ke entry point-nya untuk growth tuh biasanya. Sudah melewati masa-masa kritis bahasanya 5 tahun. Nah ini gimana nih? Mang Hamsi bisa ceritain sedikit, banyak juga boleh, nanti ditambahin juga sama Bro Adi juga. Siap Bro. Jadi kalau kita kembali ke landasan atau apa sih ya, sesuatu yang
moment of truth-nya istilahnya gitu ya. Jadi pertama kali muncul syariah saham itu karena justru ketika saya itu tergelitik gitu dengan pertanyaan orang luar negeri, orang luar Indonesia yang sedang kuliah di Jakarta. Waktu saya juga lagi kuliah magister waktu itu ada yang calon doktor dari Thailand itu datang ke saya untuk belajar saham syariah Indonesia, bro. Jadi di satu sisi saya bangga karena saham syariah Indonesia itu diminati bahkan sampai orang luar. Mereka itu bersama teman-temannya, mereka kan punya komunitas orang Thailand di UIN, saya kuliahnya di UI negeri ya, bukan UI sana gitu. Nah, jadi ketika mereka di sana itu sampai bikin KITAS, kartu izin tinggal sementara untuk jadi investor di Indonesia. Karena mereka sangat berminat mempelajari saham syariah Indonesia. Mereka belajar dengan saya. Terus saya berpikir, ini orang luar belajar sama saya, tapi orang Indonesianya pada kemana? Jadi satir ya sebenarnya di situ. Nah, disitulah mulai saya nulis. Saya mempunyai filosofi daripada mengutuki kegelapan lebih baik ambil lilin dan nyalakan, katakan gitu. Nah, lebih daripada mengutuki ketertinggalan lebih baik ambil laptop dan nyalakan gitu. Kemudian nulislah blog. Jadi blog saya itu pertama syariahsaham.blogspot.com. Saya masih ingat itu karena memang kita nggak punya modal. Saya nggak punya modal waktu itu. Tapi modalnya modal keinginan dan juga modal semangat tadi. Masa sih orang luar aja sebegitu antusiasnya untuk belajar saham syariah, kitanya kemana? Sampai hari ini misalnya orang yang lebih mendapatkan dividen, mendapatkan keuntungan itu lebih banyaknya orang asing. Orang Indonesia kemana? Nah, kepedulian itulah yang menjadi garis awal perjuangan. Dulu saya pribadi, kemudian ada Kang Adi, ada Kang Evan. Kita cuma bertiga gitu. Dari awal kita bertiga. Nah, ketika misalnya tadi ditanyakan karena saya memiliki kepenasaran itu, akhirnya kita buat sesederhana mungkin. Saya waktu itu cuma bisanya nulis di Blogspot, ya nulis aja gitu tentang saham syariah itu apa, cara menjadi investor seperti apa, tantangannya seperti apa. Kemudian juga akhirnya Kang Adi gabung untuk membenahi web development-nya, kemudian misalnya dari sisi membangun komunitasnya, kemudian Kang Evan melengkapi dengan ada e-course-nya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ditanya tantangannya itu sangat berat, bro. Kenapa? Karena bilang saham aja, orang itu sudah skeptis, ini investasi judi. Bilang saham aja, itu sudah ada tantangannya, resistennya adalah saham itu judi. Belum lagi ditambah MBMB syariah. Apa tantangannya? Halal enggak? Jadi datang saham aja, udah ditanya ini judi atau bukan, gambling atau bukan. Ditambah syariah, ini halal enggak? Nah, saya pernah di beberapa daerah itu kalau saya ngisi acara, ujungnya debat, Mas, bro. Untungnya saya guru bahasa Arab. Sedikitnya saya bisa baca kitab. Jadi makanya syariah saham itu meskipun CEO-nya ganti-ganti, foundernya tetap dikenalnya misalnya Ma'amzi gitu. Kenapa? Karena setidaknya pernah jadi guru bahasa Arab. Nah, karena guru bahasa Arab itu sedikitnya bisa menjelaskan fatwa. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ada yang ngedebat, saya santai aja, kalem aja gitu. Terus saya ajak ngobrol. Ya, Ustaz, Kiai, gimana nih kalau misalnya kita baca nih ayatnya begini, hadisnya begini, fatwanya begini, gini. Akhirnya dia tercengang. Kenapa? Maham sih bisa baca kitab ya? Ya, kebetulan saya guru bahasa Arab, saya alumni bahasa Arab, magister saya bahasa Arab, dan saya punya pesantren, saya bilang. Kan seperti itu. Jadi, disitulah saya bisa sedikitnya menjawab keraguan-keraguan, bahkan sebenarnya keraguannya itu muncul bukan dari orang yang mau belajar, tapi mohon maaf itu tokoh-tokoh atau misalnya yang agamawan atau misalnya yang sedikit meragukan, tapi dia belum punya keinginan belajar lebih lanjut tentang saham. Nah, saya jelaskan di situ. Maka di buku kita sendiri, di buku Saham Syariah Kelas Pemula yang disingkat Sari Kelapa, Sari Kelapa, Saham Syariah Kelas Pemula. Itu kan disingkatnya Sari Kelapa. Masuk kan? Mantap. Nah, salah ini lu udah 3-0, Bro Ruby. Sari Kelapa. Ini baru buku pertama. Di buku kedua, sekarang lagi nggarap sama Om Adi ini, kayak Bro Adi ini saya lagi buat buku kedua. Judulnya Sari Kenanga. Saham Syariah Kelas Menengah. Nanti ketiga, kita bikin Sari Ketan. Saham Syariah Kelas Lanjutan. Mantap. Kang Evan saya. Jadi saya nulisnya 6-0 nih, 6-0. Buku kedua sama Kak Adi, dan itu udah diminta, udah tinggal ngirim naskah. Jadi penerbit siap menerbitkan. Nah, alhamdulillah juga itu membuat jadi sebuah blessing dan berkah buat kita ya dari Syariah Saham. Jadi intinya kalau kami dari Syariah Saham itu fokusnya di edukasi dan literasi. Adapun misalnya ada hal-hal lain itu sifatnya menolong atau membantu orang untuk belajar. Dan misalnya ada cost yang harus diberikan, ya itu juga kembali ke mereka.
Jadi tantangan yang terbesar ketika memasyarakatkan saham syariah itu adalah ketika ada beberapa orang yang meragukan, kemudian mendebat, bertanya, untungnya kita sedikit paham tentang fatwa, jadi bisa menjelaskan. Karena kan di kita ini banyak fenomena yang katakanlah ahli ekonomi, tapi tidak terlalu memahami fikih, atau tidak terlalu memahami keilmuan agama di bidang ekonomi itu. Ada juga yang ahli di bidang fikih, di bidang agama, tapi tidak terlalu memahami ekonomi yang realnya seperti apa. Jadi kita berusaha mengkompromikan itu, maka di syariah saham itu selain sebagai edukasi yang sifatnya praktis, kita juga menjembatani akademisi. Jadi kita juga misalnya merangkul teman-teman yang jadi dosen, jadi peneliti, yuk nulis di syariah saham, bikin pencerahan. Maka beberapa artikel di syariah saham pun ada yang itu penelitinya yang artikelnya sudah ada di jurnal internasional, artinya sudah terindeks Scopus, sudah terindeks apa. Jadi kita buka kesempatan selebar-lebarnya buat akademisi, buat praktisi, semuanya berjamaah di syariah saham, gitu, bro. Wow, luar biasa. Tapi mohon maaf, Bang Hamsi, ada saripan mau lewat. Apalagi tuh? Sayang ada iklan yang mau ke depan. Siap. Sahabat Eljon, mulai menular. Break dulu. Ya kan, break dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Segmen 2 pasti lebih seru karena ada istilah-istilah yang lucu. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Tadi aku mau ngelucu lagi. Oke. Halo sahabat Eljon. Wah, bagi yang ketinggalan, kita lagi ngobrol-ngobrol bareng Mang Amsi, Presiden Komisaris dari Syariah Saham, dan CEO-nya Adi Nugraha, yang dulu sering nge-host Bawa Koper. Gitu ya. Luar biasa nih, Bro Mario. Ini kalau saya baca profilnya, ini dari guru di hutan belantara nih. Sampai sekarang, wah, banyak dikenal, mengedukasi tentang ada saham syariah bukunya dan juga komunitasnya syariah saham. Seperti apa? Nah, silakan Bro Mario. Oke. Iya, jadi kalau ngomongin startup kan pastinya ada yang founder kelihatan ya, ada yang bisa dimonetize atau enggak gitu. Nah, cara syariah saham sendiri memonetize, ibaratnya kan ini kan profit organization ya, gitu. Nah, ini gimana Bro Adi Nugraha nih? Biasanya CEO nih punya visi-visi mau diapain nih? Nah, gitu. Silakan. Oke, terima kasih Bro Mario. Jadi awalnya memang misi kita di awal sebenarnya dari ini petuahnya dari Mang Amsi nih. Jadi Mang Amsi menitipkan bahwa syariah saham ini tadinya sebenarnya ya udah kita ajak bareng-bareng teman-teman untuk mengenal investasi syariah saham syariah gitu. Jadi ada investasi saham yang syariah loh. Nah, ini tujuan utama kita tuh sebetulnya itu. Jadi waktu itu belum ada komunitas yang betul-betul fokus ke sana, dan sampai sekarang pun saya rasa juga belum ada satupun komunitas yang fokus betul-betul untuk ngebahas saham syariah. Jadi mungkin masih setengah-setengah lah. Saham syariah dibahas, konven dibahas gitu kan, beli saham bank, beli saham non syariah gitu. Jadi hanya di kita yang kalau misalkan ada komen saham non syariah langsung kita delete, langsung kita sapu kodenya. Jadi otomatis akan disapu di grup Telegram kita itu. Nah, kalau untuk monetisasi sendiri sebenarnya dari awal kita juga jalan ini karena tadi ya udah disampaikan sama Mang Amsi bahwa modal kita Blogspot ya nggak ada biaya sebenarnya yang kita keluarkan, bahwa bahkan 2017 kemarin kita sempat luncurkan e-class, jadi kayak belajar online e-course gitu kan, e-course-nya syariah saham itu pun kita malah yang bayar gitu. Jadi kita mengeluarkan biaya untuk membuat e-course itu per bulannya, dan itu cukup lumayan lah. Tapi karena kita sering mengadakan kelas, jadi gini Bro Mario, ada cerita lucu ya dulu. Kita pernah mau bikin sepaket course namanya Fatama waktu itu. Saya masih ingat banget emang ya. Jadi pertama kali kelas yang kita mau launching itu adalah Fatama namanya. Jadi fundamental, teknikal, dan money management. Nah, waktu itu kita jual 2017 ya Bang ya, kalau nggak salah, itu kita bundling di harga 3 juta. Nah, kita launching, bro. Pertama kali itu kita monetisasi. Jadi pertama kali kita membuka kelas yang kita lagi ngetes water nih, ngetes ombak nih. Jadi kalau kita buang seperti itu kira-kira seperti apa? Ternyata luar biasa, sepi, nggak ada yang daftar. Luar biasa.
Jadi bener-bener nih, waktu itu nggak ada yang daftar karena mungkin mahal ya waktu itu 3 juta, wah mikir. Tapi kalau kita lihat banyak banget teman-teman yang ikut kursusnya bisa di angka 10 jutaan ke atas. Waktu itu benar-benar masih mahal banget tuh belajar saham. Jadi 2015 sampai 2017 kalau mau belajar saham itu masih cukup mahal. Belum banyak ilmu-ilmu yang ya kalau sekarang kan si A jualan, si B jualan, si C jualan gitu kan. Nah, baru dari situ kita coba, oh mungkin marketnya nggak butuh nih sepaket. Mungkin ada yang butuh orangnya cuma pengen belajar fundamental, terus atau belajar teknikal atau belajar money management. Akhirnya kita pecah. Jadi kita punya program waktu itu 1 tahun kita buka kelas setiap bulan. Jadi bulan pertama fundamental, bulan kedua teknikal, bulan ketiga money management, terus kemudian recycle lagi, balik lagi seperti itu. Jadi monetisasi kita dari situ. Tapi kita pengen bahwa belajar ini nggak cuma kita nyari untung nih. Karena apa? Beban buat kita ngajarin orang itu bebannya bisa kebawa sampai kita tidur juga gitu. Gimana ya kalau mereka loss gitu kan? Kalau mereka gagal gimana nih? Nah, kita meyakinkan diri bahwa teman-teman nih yang belajar di kita harus serius. Artinya kita nggak mau cuma kayak ya udah setelah dibayar udah selesai gitu kan. Kalau misalkan kayak seminar nih bayar udah berapa 300 atau 500 ribu, habis itu udah selesai seminar, udah nggak ada after sales-nya. Cuma kalau di Syariah Saham kita tawarkan adalah ketika teman-teman sudah selesai seminar di hari itu atau belajar di hari itu, nanti sebulan lagi itu masih boleh tanya-tanya. Nah, biasanya kalau sudah lewat dari sebulan itu malah sharing antar member tadi. Jadi kita ngebangun saling info lah. Jadi teman-teman yang misalkan belajar A terus ketemu sama yang belajar B, akhirnya saling ngasih saran. Nah, ini yang kita coba bangun di komunitas Syariah Saham itu adalah saling support. Jadi kita nggak merasa pintar sendiri, merasa jago sendiri, nggak. Karena market itu kan ya sama-sama kita tempat nyari duit kan. Artinya ngapain sih pakai berantem-berantem, toh juga sama kita gitu kan, tujuannya sama untuk investasi. Nah, jadi seperti itu kita bangun di komunitas gitu, Bro Mario. Mantap nih. Kalau boleh tahu sekarang komunitas dari Syariah Saham ini sudah berapa banyak sih, Pak Adi apa Mang Amsi? Mang Amsi masih on? Oke, takutnya mati lampu. Jadi ya itu tantangan terbesar saya kalau mati lampu ya. Jadi panitia sudah pada maklum kalau Mang Amsi risikonya apa mati lampu Pak gitu. Karena kalau mati lampu itu sinyal pun mati. Iya. Jadi pernah satu acara itu 2 jam, 1 jamnya mati lampu. Jadi dia audiennya nungguin saya mati nyala lagi lampunya. Itu udah pada maklum. Karena Syariah Saham itu kan jargonnya dari Belantara untuk Nusantara. Sedap. Dari Belantara untuk Nusantara. Itu ada singkatannya nggak tuh? Ada singkatan. Oh enggak. Dari Belantara untuk Nusantara itu sampai 2020. Tapi mulai 2021 itu dari Belantara untuk dunia. Juga ngisi acara di beberapa negara sekarang. Kemarin kita diundang di beberapa tempat di Turki, di Oman juga, kemudian di beberapa teman-teman yang juga ekspatriat di luar gitu ya. Jadi sayangnya pandemi ya, Mang Amsi. Kalau enggak udah keliling tuh. Kalau enggak udah keliling nih. Jadi saya juga berhenti berkeliling Nusantara itu pas pandemi. Tapi alhamdulillah ketika masa pandemi ini justru exposure atau misalnya sharing kita itu lebih banyak, Bro. Jadi saya pernah ngitung itu iseng ya, dari tahun 2015 sampai 2019, saya nggak lebih 40 kali ngisi acara dalam 5 tahun itu. Tapi di tahun 2020-2021, saya pernah hitung udah lebih dari 100 kali saya ngisi acara. Jadi hanya dari 1 tahun terakhir ini justru yang masifnya gitu. Mungkin Bro Mario atau Kang Adi juga sampai mungkin bosan lihat Instagram gitu, hampir tiap hari ada aja foto saya gitu di mana-mana. Makanya saya harus pilih foto yang banyak gitu supaya bisa tidak sama fotonya berbagai poster ya. Akhirnya seperti itu. Nah itu juga berkah buat saham syariah karena seiring dengan animo masyarakat terhadap investasi di saham syariah itu sendiri gitu ya, yang meningkat. Nah, alhamdulillah juga itu berimbas kepada misalnya di Telegram kita udah ada sekitar 15.700 member. 15.700 member. Kemudian di Instagram itu 37.500 ya Kang Andi. 37 ribuan lah, ya, 37.500. Ya, 37.500 followers. Padahal tahun kemarin tuh kita masih berkutat di bawah 20.000, Bro.
Di bawah 20.000 bahkan belasan September ribu. 2020 masih 19.000. Nah, betul, masih 19.000. Dari sekarang signifikannya itu dalam 6 bulan itu kita meningkat hampir 2 kali lipat jumlah followernya gitu. Kemudian juga dari sisi apa namanya YouTube ya, YouTube mungkin lebih fokusnya di saya pribadi di Mang Amsi itu November itu masih di bawah 1.000 subscribernya. Sekarang udah hampir 6.500. Jadi memang yang belajar saham syariah ini perlahan mulai banyak gitu. Perlahan mulai banyak, kemudian juga video kita juga sering dicari untuk misalnya ini yang paling populer, Bro. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari saham syariah yang tidak punya utang ke bank, itu biasanya video kita yang muncul. Karena kita buat video misalnya 14 saham syariah yang tidak punya utang ke bank, 9 saham syariah yang kembali ke fitri. Jadi pas lebaran itu saya bikin konten judulnya 9 saham syariah kembali ke nol, kembali ke fitri karena Idul Fitri kan. Jadi temanya saham-saham yang tidak punya utang gitu. Jadi kita spesialisasinya di saham syariah itu pertama memprovide saham syariah secara berkala. Kemarin juga kita bikin tadi Kang Adi juga buat konten tentang terbaru 23 Juni yang diupdate misalnya. Ada berapa saham? Ada 441 saham syariah misalnya. Kemudian juga kita punya tadi saham syariah yang tidak punya utang ke bank, selalu kita update setiap ada laporan keuangan. Jadi selain tadi kelas-kelas tadi, kita juga memiliki misalnya produk lain adalah bentuknya file recap saham. Jadi teman-teman kalau cek di Google file recap saham itu number one-nya adalah syariahsaham.com. Silakan dicek. Jadi kita itu sudah menguasai beberapa keyword. Satu, saham syariah. Kedua, cek saham syariah. Gitu. Kalau ada kata kunci cek saham syariah itu ke kita. Kemudian file rekap saham ke kita juga. Kemudian misalnya daftar saham syariah terbaru ke kita juga. Jadi kalau yang bertanya di Google tentang saham syariah Indonesia biasanya mengarahnya ke website kita. Mungkin itu Kang dari saya. Kalau Kang Adi silakan. Saya mau nanya nih kok foto yang di YouTube beda nih sama sekarang nih. Foto saya. Iya Bang Amsi. Oh iya, di YouTube yang mana ya fotonya saya? Oh yang pakai jas itu ya? Yang ini loh Bang Amsi itu. Oh iya, itu kan pura-puranya jadi inilah, jadi apa ya? Jadi komisaris. Kalau sekarang kan ini baru beres ngajar atau beres apa gitu, santai. Kan beneran komisaris. Oh ya betul itu channelnya itu Pak. Keren. Oke. Bro Adi mau ditambahin? Nambah Ya, satu subscribernya sama. Paling itu ya. Buat nambahin sedikit mungkin untuk kayak produk-produk yang mau kita tawarkan, kita juga ngelihat animo pasar ya. Jadi kayak kemarin kita dengar kayak NU sudah mulai melek saham untuk teman-teman dari komunitas Nahdlatul Ulama. Nah, kita pengen mengakomodasi itu semua. Jadi daripada kita jawabin pertanyaan, nanti kita akan keluarkan satu fitur baru. Ya doain aja mungkin bulan depan atau bulan inilah gitu kan. Kita bisa luncurin satu fitur yang kemarin kita bayar ke orang untuk tiap bulan untuk bisa dapetin fasilitas itu, kita akhirnya build sendiri. Jadi nanti teman-teman sobat Eljon bisa belajar saham syariah udah mungkin bisa mandiri gitu. Jadi kita pengennya ini ada satu tempat ya, kalau komunitas kan biasanya malu-malu ya. Kalau misalkan nanya di grup kan ya malu, takut baru belajar terus akhirnya takut sama senior nanti dikira nanya sekian kok dibully gitu. Nah, kita meminimalisir itu, teman-teman yang silent rider di komunitas itu bisa belajar dengan baik. Nanti kita akan bikin satu kurikulum lah untuk pasar modal syariah sendiri versi syariah saham. Itu salah satunya. Terus kemudian nanti teman-teman yang pengen tahu data-data saham beberapa tahun belakang, mungkin nanti kita juga akan luncurkan fitur itu. Mungkin bulan ini harusnya sudah selesai, nanti mungkin tanggal 1 Juli kita bisa launching. Terus kemudian sama satu lagi nanti yang kita akan launching adalah gimana sih caranya jadi manajer investasi yang benar gitu. Jadi nggak cuma apa ya, selama ini orang trading saham ya udah jual beli, tapi kadang mereka nggak fokus sama pertumbuhan asetnya. Nah nanti kita mau keluarin satu fitur yang mereka akan nggak cuma jual beli aja, tapi akan menghitung, akan mendapatkan perhitungan yang sama ketika seorang manajer investasi mengelola portofolionya. Itu kira-kira Bro Ruby sama Bro Mario.
Yes. Nah, di tengah zaman sekarang medsos kan juga berpengaruh juga kan. Banyak juga influencer-influencer yang merekomendasikan saham dan banyak juga kan yang akhirnya saya pernah ingat tuh mungkin beberapa bulan lalu ya kan gara-gara beli sahamnya juga lewat pinjaman online, lewat pinjol, akhirnya banyak yang kejeblos gitu kan ya. Nah, bagaimana nih pandangan dari Pak Adi dan juga Mang Hamsi nih untuk mungkin ya mengedukasi atau minimal jagain lah ya gitu ya. Gimana nih? Influencer. Oke. Silakan, Mang Hamsi kan influencer. Kita nggak sebut nama nih. Karena kalau ada influencer biasanya saya termasuk di situ juga, suka diseret begitu. Suka diseret. Tapi alhamdulillah saya masih aman, Bro Ruby dan Bro Mario, karena saya nggak didekati sama market maker gitu, nggak laku saya, nggak sama bandar gitu. Kenapa? Mang Hamsi itu sukar diajaknya gitu. Kenapa? Karena ya di saham syariah itu kan kita nggak boleh pump and dump ya. Misalnya kita menggiring orang untuk memilih satu saham, enggak. Iya. Jadi netral lah ya. Bahkan saya itu kalau di berbagai event, di ratusan event yang sering saya isi, saya mengatakan begini, kenapa kamu mau invest saham? Kenapa Anda mau invest saham? Kenapa Bapak Ibu memilih saham? Saya akan jelaskan saham itu apa adanya, bukan ada apanya gitu. Tapi apa adanya gitu. Bahwa saham itu berisiko tinggi dan Bapak Ibu harus siap atau teman-teman harus siap ruginya berapa. Bukan untungnya berapa, karena untung itu gampang. Semua orang siap untung, tapi belum tentu siap rugi. Maka saya selalu menggunakan tagar ya, hashtagnya itu kenal risiko, kanal rezeki. Kenal risiko, kanal rezeki gitu. Jadi kalau kita sudah mengenali profil risiko kita, maka itu akan jadi kanal atau saluran rezeki kita. Jadi kita tidak akan menyalahkan saham sebagai instrumen investasi kalau kita sudah mengenal bahwa profil risiko kita itu sebenarnya konservatif. Defensif. Ini ada Bro Mario yang ahli financial planner. Jadi kalau misalnya jangan maksain orang yang misalnya hanya bisa mentoleransi kerugian, tidak bisa mentoleransi kerugian, hanya cocok dengan deposito, kemudian dia maksain di saham. Akhirnya yang ada adalah ketakutan dan juga akhirnya menyalahkan instrumen. Maka di awal sudah kita jelaskan bahwa jangan pernah terpengaruh dan jangan pernah percaya dengan siapapun di pasar modal termasuk saya. Karena setiap orang itu ada kepentingan di situ. Jadi yang lebih kita share ke teman-teman adalah bagaimana kita bisa mandiri dalam menyikapi berbagai pom-pom itu, menyikapi berbagai misalnya ajakan atau rekomendasi. Selalu saya ungkapkan ada 3L gitu. Kalau dalam investasi itu harus ada 3L. Halal, legal, logis. Kalau nggak ada itu jangan mau. Halal, legal, logis. Kalau umumnya sih legal dan logis, tapi karena ini syariah jadi ada halalnya. Jadi utamakan halalnya, kemudian tanya legalitasnya, terakhir logis nggak? Kalau 40% per hari, ARA aja cuma 25%, ini nawarin modal profit, penitipan modal 40% per hari, itu udah nggak logis, maka jangan percaya. Gitu mungkin kan. Kak Adi silakan nambahin. Ya, kalau saya sih, ini yang kita tekankan ya tadi ya, Bro Mario sama Bro Ruby, kalau belajar di syariah saham, misalkan ikut kelas-kelas di kita, itu nggak semata-mata kita cuma ya udah, tapi kita tetap ngejaga mereka untuk bisa pertama yang pasti beli sahamnya syariah, terus kemudian money manajemennya bagaimana. Jadi nggak cuma mereka jual beli terus asal gitu. Jadi kita pengennya nggak jualan stok tadi ya. Kita nggak ngepom-pom saham A, B, C, D nggak. Tapi kita akan jadi bahan diskusi. Ini loh ada saham, misalkan ada isu mau bangun apa, ada isu mau corporate actionnya apa. Nah dari situ kita mulai coba analisa, misalkan fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana. Jadi kayak diskusi sebenarnya. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba arahkan saham A, B, C, D gitu. Terus ayo terbang. Jadi kayak apa ya? Kayak cheerleader kalau bilang ya. Jadi lebih kayak ya udah sih kalau punya sahamnya ya udah tungguin aja gitu loh. Ngapain pakai dipom-pom gitu kan. Jadi kalau kita juga pengennya teman-teman yang ikut kelas itu bisa mandiri sendiri gitu. Jadi nggak akan ketergantungan sama kita gitu. Wah ini repot juga kalau misalkan ternyata kita punya 1000 alumni terus ketergantungan sama kita. Mereka nggak trading cuma gara-gara kita kan repot juga kan ya Bro Mario sama Bro Ruby. Kayak nunggu wangsit nih. Nah iya. Wah
saya nggak akan trading kalau Kang Adi nggak trading gitu kan, atau Mang Amsi nunggu kalau nggak posting portofolionya, ini kan repot juga nanti beban di kita. Karena saya bukan Elon Musk kan. Saya kira Ronaldo, Pak. Bapak geser Ronaldo ini Coca-Cola. Oh. Wow, mantap. Nah, Mas Adi dan juga Mang Amsi. Nah, kalau mungkin yang baru nih dan ingin mengenal untuk komunitas syariah saham ini. Nah, mungkin ada tips ya nih sih, bagaimana ya kalau seorang awam itu atau panduan nih secara dari Mas Adi dan juga Mang Amsi, bagaimana kalau mau beli saham apa dulu sih kriteria? Tadi ya selain tadi kan yang 3L itu kan kalau dari Mang Amsi. Nah, kalau mau beli saham ya panduannya supaya safety atau gimana nggak kejeblos, apa sih yang harus diperhatikan banget nih? Karena Bro Ruby ini sampai sekarang belum mau invest saham nih. Betul sekali. Udah kaya dari properti. Enggak, saya lagi mau coba geser-geser gitu loh ke saham gitu. Enggak pernah mau dia. Ngajaknya bukan gitu, kapan mau IPO-in perusahaannya dia gitu, Bro. Oh gitu ya. Iya. Jangan disuruh beli saham. Jangan ya. Iya, biar ada saham properti lagi ya, satu lagi ya. Iya. RUBY nanti gitu. RUBY namanya nanti. Nah, betul itu, belum ada tuh. Tapi nanti tertukar jadi saham ini, Bro. Kalau RUBY, Bang Ruby. Udah ada. Bukan. Jadi ini saham properti apa saham logam mulia gitu. Oh iya, Ruby gitu ya. Ruby. Takutnya ini dari Martapura atau dari mana gitu. Iya. Nah itu ada tips singkat nggak nih, Mang Amsi atau Bro Adi nih, biar Mang Amsi dulu, Mang Amsi. Tertarik lah ke pasar modal gitu kan? Iya. Kalau saya sih lebih melihatnya likuiditas. Nah ini yang tidak bisa dimiliki properti. Mari kita konfrontasikan ya. Jadi misalnya punya uang 1 M, Bro Ruby, 1 miliar gitu ya. Tapi mungkin kalau udah kenal bisnis sih mungkin it's okay ya. Tapi kalau saya, kenapa saya juga tidak terlalu banyak properti? Saya propertinya kebanyakannya dihibah. Pak dikasih, Kang Adi tahu lah. Saya tuh properti itu bukan karena hasil bisnis tapi karena hasil dikasih gitu. Jadi ada yang ngasih bonus properti gitu. Jadi alhamdulillah kalau properti saya nggak pernah beli ya, dikasih aja gitu. Asik banget ini. Bro, nanti di prospek bro. Bahannya banyak bro. Asik banget ini. Termasuk bisa sawah di belakang ya. Ini. Sawah di belakang ini kan seperti itu. Iya. Jadi kan 1 meter di Bandung itu bisa setara ratusan meter di Cianjur kan gitu. Jadi jual di Bandung, beliin sawah, menghampar di sini. Nah, kembali ke yang tadi, kalau kita bicara properti sama saham, maka yang menang di saham itu likuiditas. Saya punya 1 M nih, beliin ke ruko atau ke apartemen 1 miliar. Kemudian saya beliin saham 1 miliar. Maka besoknya saya ada kebutuhan nih 1 miliar. Yang bisa dicairkan cepat mana? Saham lah. Properti itu harus nyari penjual dulu, nggak bisa dicicil misalnya pintunya doang, atau misalnya cuma sepetak doang, nggak bisa kan, harus satu surat ya 1 surat aja. Tapi kalau saham kan bisa dicicil lah, 1 lot dulu lah, butuhnya 50 lot dulu kan bisa keluar tuh, bisa 100 juta dikeluarin dulu. Kalau tanah kan nggak bisa, paling dipinjemin juga ke bank. Nah, itu ada proses lebih dari sehari. Tapi kalau saham itu sehari langsung bisa keluar. Jadi kalau saya memilih saham karena likuiditas. Jadi lebih ke bagaimana saya itu bahkan beberapa dana-dana darurat itu sebagian saya simpan di saham juga. Kenapa? Karena masih bisa ada potensi tumbuh gitu. Meskipun risikonya juga ada, tapi setidaknya ada potensi tumbuh dan kita bisa tarik dalam waktu yang lebih singkat ketimbang saya simpan misalnya di aset lain yang kurang liquid, misalnya di deposito pun butuh waktu. Saya kan di kampung, bro. Saya tinggalnya di hutan. Kalau mau ke bank aja jauh. Jadi butuh waktu tuh, Kak Adi tahu tuh tempat saya ke bank itu sangat jauh gitu. Jangan ke bank, ke ATM pun jauh gitu. Jadi saya paling cepatnya ya pakai saham. Kenapa? Karena kalau di saham saya bisa transfer antar rekening gitu. Meskipun saya tinggal di kampung, saya masih bisa bayar pakai GoPay karena punya rekening efek yang ada di saham. Itu kalau dari saya. Provokasinya seperti itu. Mungkin Kak Adi. Mantap. Oke, Bro Adi boleh, Bro Adi, silakan. Ini belum punya rekening saham nih, Bro Ruby. Besok lah langsung dibikinin. Nanti saya kasih gratis deh.
Asik. Gratis. Daftar Mau langsung daftar di aja, Syariah nggak usah Saham itu gratis. deposit. Beneran gratis akunnya, nggak perlu deposit awal. Nah, Syariah Saham itu salah satu privilege. Yang penting nggak diledekin sama Mario gitu Iya, kan. iya. Yang penting udah punya SID, berarti kan udah sah jadi investor saham gitu Nggak kan. usah diisi, nggak usah iya. beli juga, minimal punya rekening dana nasabah udah selesai. Iya. Boleh. Begitu. Setuju deh. Iya. Boleh. Ayo Bro Adi, panasin Ya. lagi, provokatif, proaktif. Ya kalau tips sih sebenarnya benar ya kata Mang Amsi tadi, artinya likuiditas. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika teman-teman yang baru terjun di pasar modal gitu, itu jangan pernah pakai duit panas gitu. Betul. Nah, kalau duit panas bahaya nih. Kayak cerita kemarin ada investor baru nanya ke saya, Kang Adi, ini saya jual sahamnya, taruhlah misalkan dia udah beli kemarin, terus hari ini dia mau jual gitu kan. Ini bisa ditariknya kapan ya? Nah, ini yang kadang mereka nggak tahu gitu. Walaupun tadi likuiditas cepat, tapi tetap ada yang namanya settlement kan. Nah, ini yang teman-teman belum tahu ketika jual, berharapnya itu langsung dapat hari itu juga gitu. Kalau misalkan dia baru beli pagi, jual siang, itu sore bisa diambil, besok cair dananya. Tapi kalau misalkan dia nginep, nah ini yang agak lama nih nungguin cashnya nih 2 hari gitu kan. Ada T+2. Jadi jangan pernah pakai uang panas gitu kan. Nanti kebakar duitnya kan kalau pakai uang panas gitu. Jadi pakai uang dingin aja. Kayak kemarin cerita duit jualan sayur dipakai buat beli saham. Nah, akhirnya rugi. Ruginya lucu juga, gara-garanya apa? Temannya datang mau ngobrol, begitu balik kok sahamnya turun sampai 10%. Dia bingung. Nah, ini tips juga nih. Jadi teman-teman yang mau terjun ke dunia saham itu ya harus tahu resikonya dulu. Jangan belajar senangnya dulu. Oh, si A bisa cuan puluhan persen, si B puluhan ratusan persen. Tapi ketika saya masuk kok malah rugi banyak ya. Nah, ini yang perlu dipelajari dulu. Nggak usah buru-buru, belajar dulu seminggu. Kalau misalkan mau kebut sistem SKS berarti ya udah belajar semalam. Besok langsung kayak Bro Ruby ini nggak usah belajar lagi. Udah langsung buka RDN, terus langsung beli sahamnya kan. Udah tau lah pasti properti mana yang lagi bagus dibeli kan. Nah udah invest aja langsung kan. Gitu. Jadi jangan pernah pakai duit panas. Itu sih kalau tipsnya dari saya. Karena panas itu memang nggak berkah gitu ya Mang ya. Tambahan satu lagi buat biasa yang mau mulai. Satu lagi dikit, STMJ. Apa tuh? Apalagi tuh? Kalau pemula itu harus STMJ belajarnya. Belajar setor, belajar tarik, belajar membeli, belajar jual. Itu aja dulu, STMJ dulu aja. Monitor dana. Saya udah mau ke ini warung internet tuh, STMJ. Itu bukan kode buat Sido ya, bukan. Luar biasa. Wah, senang sekali nih Bro Mario, ini narasumbernya mantep banget, menambah wawasan tentang khususnya bagaimana saham-saham syariah ya, dan juga komunitas dari syariah saham. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk Pak Adi dan juga Mang Amsi, sukses ya, sama-sama buat komunitasnya, dan juga Mang Amsi banyak menginfluence kan khususnya bagaimana saham-saham syariah. Thank you so much. Sekali lagi buat teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Jangan lupa, abis ini saya mau taruh uang saya di kulkas. Kenapa? Biar dingin. Abis dingin baru saya nyemplungin ke saham. Karena kata Pak Adi bilang pakai uang dingin. Jangan taruh di freezer ya Pak, biar cepat. Ya, cuci dulu uangnya, cuci dulu. Ya, terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Jangan lupa untuk nonton terus Startup Gallery sama saya Ruby Arman. Dan juga ada Dona Rumah, bukan, Mario Agustianus. Thank you, sukses, sekali lagi, bye. Ya, terima kasih.